geger. Woi, gimana ya? Selamat pagi sobat Ambiar, good morning. Happy morning. Indonesia. Good morning. How are you? Selamat morning. I'm good. How are you doing today? I'm good. Fantastic. You look so pretty. Oh, thank you so much. Ireland. I know, I'm pretty. How are you today? I'm good. I am falling in love with the Sikerly. Apa itu artinya? Skribo. Si Kribo. Siapa itu cowoknya? Tapi bagus ya, harus selalu jatuh cinta. Sama hal-hal kecil sekalipun harus bisa jatuh cinta, ya kan? Iya. Jangan sampai selalu melihat hal buruk That's right. yang dilihat. That's sweet. Aha, I like it. Itu lagu dong ya. Hari Kita gini kan tuh ya. pagi ini nggak ada bintang tamu. Ada bintang tamu. Ini bintang tamunya patut kita contoh. Kenapa? Karena selalu menjadi garda terdepan buat keluarga. Bener, penting banget ya. Kayak kamu juga, kita Iya, semua seperti kita itu. selalu seperti itu. Hei, kenapa lu? Ngapain lu gimana? Basah rambutnya tadi bekas. Basah. Nanti takut dilempar papan lagi Sobat Kak. Ambiar ini ngomongin soal garda terdepan ya. Kemarin Sebelum dilempar kita panggil bintang tamu kita yang Iya. pertama, kita mau Siapa? sekedar mengingatkan apapun bisa terjadi tapi jangan Ya. menggunakan kekerasan ya. Benar. No, don't ever. Kalau bisa ngomong baik-baik, kenapa harus pakai yang kasar-kasar That's right. sih? Nah, sayangnya kemarin ini bintang tamu kita. Kenapa sih ribet banget sama topi? Bambu, turun naik. Ya ngomong aja kan gue nanya ke pemirsa bagus gini atau Atau gini gini. atau gini. Ini bintang tamu kita yang pertama kemarin menjadi garda terdepan Ya. setelah keponakannya ini diduga mendapatkan kekerasan ya. Secara psikis dan juga ini ada juga verbal, non verbal juga ya, Astagfirullahaladzim. yang diduga dilakukan oleh oknum TNI. Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar, ini dia Haikal. Seger banget ya. Selamat pagi. Agi, Haikal, kita dengar kabar keponakan kamu ya dapat kekerasan sama karyawan kakak kamu. Kita ikut prihatin juga ya. Waduh, sangat disayangkan. Apalagi diduga dilakukan oleh oknum TNI ya. Nanti kamu boleh jelasin sama kita apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sama-sama semuanya. Jadi ya alhamdulillah dari kemarin dapat atensi publik yang luar biasa tentang Jangan dijawab. Kan kamu ngomong lu drama banget lu. Bagus. Ya kan? Kita lihat dulu yang satu ini Haikal. Oke, dulu ya. siap. Ini dia, keponakannya Haikal Amil yang mendapatkan kekerasan bersama dengan karyawan dari sang kakak. Mukanya kaget. Yes Rian. Jadi gimana ceritanya? Jadi suatu pagi seperti hari-hari sekolah pada umumnya, Kala ingin berangkat ke sekolah. Jadi sekolahnya di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan, dia dari daerah Kemang. Dia minta diantar naik motor. Sebenarnya naik motor tuh hal biasa di keluarga kita pagi-pagi Iya. ya. Lagi diantar, terus karena jalanan macet mereka lewat gang kecil gitu. Ketika lewat gang kecil berpapasan sama pengendara sepeda motor yang pakai warna pink. Karena dianggap menghalangi jalan, diklakson Sama siapa itu? sama Faisal. Faisal tuh karyawannya kakak kamu ya? Iya, Faisal tuh orang rumah Kak Iya gitu. Diklakson, terus orangnya nyaut. Woi, kenapa? Lu nggak suka sama gue? Ya kan bingung ya kayak, loh kok cuman diklakson jawabannya lu nggak suka sama gue, padahal cuman kita klakson gitu kan. Akhirnya ditinggalkanlah tuh Faisal sama Kala pergi aja gitu. Tanpa disadarin ternyata pengendara motor pink itu mengikuti Faisal dan Kala. Ngikutin dari belakang? Oh, ngikutin dari belakang. Oh nggak terima di klakson tuh ya? Nggak terima, jadi ketika mereka jalan, mereka sampai ke pertigaan yang memang cukup padat, akhirnya mereka harus berhenti. Ya. Ketika mereka berhenti, tanpa mereka sadarin, pengendara sepeda motornya itu malangin, terus tanpa babi bu, dia turun langsung ngehajar si Faisal. Dan itu nggak cuma sekali, Faisalnya sampai tersungkur, terus Kalanya ketakutan, dia akhirnya mundur ke bahu jalan, dan Faisalnya melakukan perlawanan. Ternyata dia juga nggak bisa ngelawan, ditonjok lagi, terus sampai jatuh, diinjek lehernya, habis itu dia bangkit untuk ngelawan, akhirnya ya terjadi percobaan pembelaan diri, tapi ya lawannya terlalu besar, Oke. jadi nggak bisa. Dipukul, diinjak lehernya. Di depan Kala, Kala melihat itu semua. Lihat, Kala umur berapa? 12. 12, oke. Sebelum kita bahas soal kekerasannya,
ketika Faisal klakson motornya itu ya yang ada di depan, motor yang digunakan, yang diduga adalah oknum TNI yang menggunakan motor warna pink itu, apakah dia berlawanan arah atau di arah yang seharusnya apa gimana? Oke, jadi karena itu lewat gang kecil, sebenarnya itu hanya bisa buat ya satu kendaraan mobil lah ya. Dan ya ketika memang gitu kan harusnya motor juga sadar lah ya, dia harusnya kalau ketika dia mau jalan tuh udah di sisi kiri gitu kan, jadi nggak bisa di sisi kanan jalan karena pasti akan menghalangi orang dari lawan arah. Nah dia ini ada di sisi kanan, sehingga jadi dari orang yang mau jalan itu dia terhalangi gitu karena dia lagi nyalip kendaraan lain. Tapi memang gang tersebut dua arah atau Dua arah sih. Memang dua arah. Jadi itu sebetulnya tidak masalah ya. Masalah. Sebenarnya Karena memang itu boleh lalu lalang, Oke. jadi sebenarnya nggak ada masalah. kayaknya oknum ini pelaku ini kayaknya tersinggung aja masalah di bel itu. Masalah di klakson doang ya. Klaksonnya. Sebenarnya aneh banget ya karena itu baru pagi jam 7.20. Jadi kalau dibilang mungkin dia menghadapi kelelahan, kayak rasanya Atau juga dia ada masalah mungkin Iya. di rumahnya dia. Betul, kita nggak pernah tahu siapa. Cuman yang mungkin jadi. kalau pas aku sih ya, kan, itu yang ditanya adik ya? Adik apa kakak? siapa? Tadi yang Faisal itu, Faisal itu supirnya kakak. supirnya kakak. Kalau aku misalkan yang bawa motor, tinin, terus bilang, lu kenapa nggak suka sama gua? Suka. Ya supaya nggak ditonjokin maksudnya. Ini kasus kekerasan loh. Terus kan pakai helm, aku langsung buka. Suka. Iya. Biar nggak jadi masalah itu kan kalau aku, itu kan kalau aku. Iya benar. Tapi ya benar sih, maksudnya orang tuh di jalan kalau lagi banyak pikiran kita nggak pernah tahu. Cuman itu Faisal keadaannya gimana tuh setelah mendapatkan kekerasan dari oknum tersebut? Pasca kejadian sebenarnya semua orang tuh mencoba melerai, banyak yang mencoba melerai. Yeah. Terus mencoba mengamankan, tapi pelaku berkata, saya anggota, gitu. Dia mengeluarkan kalimat itu? Iya. Apakah dia menggunakan pakaian TNI saat itu? Enggak, dia Seragam. pakai baju batik aja sih. Oke. Ya terus mungkin orang-orang nggak mau nolongin tuh mungkin dikira si korban ini mungkin maling atau apa. Iya, copet atau Karena apa. menggunakan Kan nggak kalimat ngerti itu ya. konteksnya Iya, Kak Dewi iya, ya. Jadi juga nggak ngerti gitu apa yang harus Nah, dilakukan. kondisinya gimana tuh? Waktu itu lagi pas digebuk-gebuk itu tuh dianya gimana? Oh, Faisalnya sampai helmnya tuh sampai pecah kacanya. Saking kerasnya pukulannya gitu. Tapi nggak apa-apa kan? Nanti Faisalnya, tuh ada helmnya di. Iya ditojros biasa. oh Gitu. iyalah, Sampai diinjek lehernya gimana sih? leher, Tapi nggak apa-apa. helmnya tuh sampai ada bekas seretan di aspal gara-gara kan dia diinjek lehernya. Itu kelihatan seretan di aspal. Terus akhirnya Faisal pasca kejadian langsung dibawa ke rumah sakit. Di IGD terus ditanganin. Ya alhamdulillah memang disuruh rawat jalan jadi Iya. bisa pulang. Tapi pasca kejadian ya si Faisalnya selama 2 minggu lah ya tangannya Iya. itu memang nggak bisa berfungsi dengan sempurna Iya, karena bengkak lah ya. Ya. Iya, iya. Tapi selesainya tuh gimana? Yang kamu tahu selesainya tuh kan dibawa ke rumah sakit tuh. Selesainya tuh gimana? Abis itu karena memang dia ngerasa pingin tahu siapa dan dia laporan kan ke KIA, kata KIA udah bikin laporan ke polisian gitu biar kita tahu ini siapa, apakah orang ngaku anggota atau beneran anggota. Kayaknya tuh siapa? Saskia. Zaskia dia Meka Saskia. kakaknya. Jadi kita panggilnya Iya. Ya. Jadi kita Kak Iya bilang kayak udah dicek aja siapa ini. Akhirnya bikin laporan ke Polsek Pasar Minggu, terus harus bikin visum ketika di kantor polisi. Akhirnya dibikin visum ya ke rumah sakit terdekat. Akhirnya dicari tuh pelakunya kurang lebih 2-3 hari ketemu Dewi. Jadi ketemu pelakunya dan ternyata memang beneran anggota. Oke, tapi kita coba boleh fokus juga sama kondisi Kala ya, karena gimana pun dia juga korban gitu. Ini secara psikis pasti ngaruh sekali, secara mental seperti apa dia? Wah Rian, jadi memang pasca kejadian Kala itu tetap pengen ke sekolah. Terus dia tuh memang suka main bola. Jadi pulang sekolah pun dia masih main bola. Mungkin itu cara dia stress release kali ya. Tapi ternyata malam harinya dia sulit tidur. Setiap jam tuh terbangun. Besok paginya pada saat sekolah dia juga masih ya pada saat kejadian dia gemeteran luar biasa. Terus hari besoknya dia juga ketakutan. Aku udah bilang ini pas hari kedua ini kayaknya harus dibawa ke psikolog deh. Karena walaupun tidak terlihat tapi ada luka dari dalam gitu. Of course. Dan akhirnya hari ketiga di sekolah awalnya dibilangnya nggak mau gitu. Cuman hari ketiga di sekolah sesak nafas. Jadi dan Kak Iya waktu itu sama Mas Hanung masih umroh.
Ya Jadi tapi sekarang- apapun profesinya dari orang itu tuh maksudnya apakah tidak bisa melihat ada anak kecil ya? Maksudnya jangan melakukan hal kekerasan di depan anak kecil gitu. Mungkin nggak sadar pada saat itu kalau dicampur emosi kan biasanya suka nggak sadar ya. Tapi sempat Ngeh gitu. waktu ditangkap sempat dipertanyakan ada masalah apa dengan oknum tersebut tidak? Nah, ketika memang udah ketahuan siapa pelakunya, karena memang ini beneran anggota, jadi nggak bisa diproses di Polsek Pasar Minggu. Oke. Sehingga berkasnya itu memang harus diserahkan ke Denpom Jaya 2 Cijantung. Baik, nanti kita ke sana ya. Tapi sebelumnya ini ada chattingan ya. Boleh kita lihat dulu ya. Ini Rasid ini siapa? Rasid itu orang di rumah, Mbak di rumah. Mbak di rumah. Ya, ini kasih tahu kabarnya Tiba-tiba Kala mau ya. les tapi nangis abis lihat videonya. Nah, terus gimana? Tetap les kak, asal nggak lihat video katanya sedih. Ya udah nggak usah Video buka HP apa? dulu bilangin. Udah panggil Irfan. CCTV kejadiannya. Karena kan itu harus jadi bukti kan. Jadi kita minta ke toko bangunan. Ini dari juga ada. Ya, Bu Hayati. Supaya Kala. bisa istirahat. Kalau dipulangkan sekarang aja ya. Karena tadi saya kelasnya Dia lagi nangis nangis karena karena keinget keinget peristiwa peristiwa kemarin. kemarin. Ini Kala lagi coba telepon telepon orang rumah supaya dijemput. Supaya on the way dijemput ya Ma. Kala di Pak Amir karena saya masuk kelas. Oh ya Allah, makasih banyak Mas. Kayaknya kaget banget karena beritanya besar ya. Terus semua nanyain, jadi dia cerita lagi dan video CCTV-nya ada di mana-mana. Pas dia lihat jadi sedih. Aduh maaf Mas. Ini bisa trauma ya. Maaf Miss itu. Kekerasan. Miss, ya. Miss, itu Depan kemarin, anak. Miss. Kemudian Ini dia juga ada menyaksikan. Oh, masih ada lagi ya? Ya, Mbak. Mbak aku takut. Oh. Mbak please. Aku takut banget, aku sesak, aku pusing, aku kepikiran mulu itu WA-nya. Mau dijemput bareng pas Kama, Kak. Ke UGD-nya pas aku udah jemput Kala Kama, nggak apa-apa, apa sekarang aja. Oke, jadi Kala Kala. tuh adiknya. Oke. Kal boleh deh bawa ke psikolog, sesek lagi di sekolah. Oke, aku langsung jadwalin. Ini paman tuh kamu. Iya, Haikal, aku panggilnya Paman. Sudah berapa kali Kala ke psikolog setelah kejadian tersebut? 2 berarti ya. 2 kali, oke. Menurut psikolog, diagnosanya seperti apa? Trauma, jadi memang kalau di mata mungkin pihak penegak hukum, Kala itu sebagai saksi. Tapi kalau di mata psikolog dia adalah korban. Betul. Karena apa yang dia rasakan itu sama dengan orang yang kena pukulan. Iya. Jadi ada trauma. Kalau lebih parah ya. Biasanya kalau yang jadi trauma gini yang lebih parah. Justru kalau luka kan diobatin sembuh. Iya. Kalau itu kan nanti dia kebayang-bayang jadi Trauma berkepanjangan. gemeun. Kalau Itu akhirnya setelah bertemu dengan psikolog 2 sesi, kemudian ada perbaikan secara mental, maksudnya 12 tahun. ada yang bisa kita lihat dari seorang Kala setelah itu? Sebenarnya dari psikolognya memberikan informasi kalau tahapnya itu Kala kan ada yang mild, moderate, sama yang tinggi gitu ya. Kala tuh masih dalam tahap mild sampai moderate. Oke. Karena dia tidak, kalau yang sampai paling parah tuh sampai orang nggak mau ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas. Nah, Kala tuh masih bisa beraktivitas. Jadi dibilang pendidikan di keluarga cukup bagus, sehingga dia punya mental yang cukup kuat. Terus disampaikan juga kalau Kala ini nggak boleh ditanyain peristiwa itu secara terus-menerus. Takut mengingat Dan kembali. dia harus mengulang tuh nggak boleh. kan kalau ini perempuan ya? Perempuan. Lebih ini juga rapuh biasanya kalau 12 tahun perempuan. lagi. Iyalah. Ya. Ini jadi setiap lewat itu tuh seminggu pertama nangis. Tempat itu tuh ditutup mata nyampe rumah nangis. Iya, pasti. Tutup mata nyampe Iya, rumah nangis. Serem gitu. Jadi Nggak ada jalan lain ya harus lewat itu, lewat jalanan itu. karena itu memang jalan ke arah Jalan utamanya ya? utamanya sih itu. Karen. Jadi nggak ada alternatif. Atau mungkin nggak ada niat pindah rumah aja mungkin jadi. Itu kayak lebih kompleks lagi, lebih sulit lagi. Tapi kamu tadi bilang kalau mama sama papanya ketika kejadian tersebut lagi melaksanakan ibadah umroh ya. Betul, Ren. Akhirnya tuh gimana mereka komunikasi, pasti mereka juga khawatir di sana ya. Iya, makanya dari kemarin kenapa akhirnya banyak aku yang speak up karena kebetulan orang tuanya kan nggak ada. Jadi kalau misalnya dari pihak keluarga juga nggak taking care, ya kasihan anaknya gitu kan. Jadi akhirnya aku mengambil peran, oke lah saya menggantikan selama orang tuanya nggak ada, bawa ke Ganti psikolog. orang tua lah. Betul, terus yang berkoordinasi, karena memang kan harus pindah juga ke polisi militer ya. Jadi kita bantu. Karena TNI ya. Karena TNI, jadi dibawa ke polisi militer. Terus sampai 2 minggu yang lalu juga akhirnya Kala harus memberikan kesaksian. Sebentar, ini Kasian banget sih. proses hukumnya artinya panjang ketika melaporkan ke pihak kepolisian, tapi ternyata diketahui oknum TNI pindah lagi ke polisi militer. Artinya Kala 2 kali diperiksa. Di polisi enggak, karena di polisi itu
fokusnya ke Faisal. Tapi ketika memang pindah ke polisi militer dari pihak Denpom Jaya 2 merasa memerlukan keterangan dari Kala. Sudah diperiksa? Udah. Gimana saat diperiksa? Kita nemenin pada saat permintaan diperiksa. Cuman kita request dari keluarga, boleh nggak? Jangan di kantor polisi militer. Takutnya anaknya takut. Ya di rumah aja. Di rumah atau di tempat yang dia familiar. Akhirnya dipilih waktu itu di kantor Kasaskia. Jadi ada satu ruangan yang memang dia juga sering ke situ, sering main. Ya, biasa ya. Ruangan kerjanya Saskia. Dia di situ aja deh Kayak gitu. ngobrol biasa. Betul, itu alhamdulillah dapat pendampingan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Oke. KPAI. Heeh. Terus dapat pengacara, dapat psikolog. Iyalah pasti. Jadi prosesnya kita pikir kan paling sejam kelar, orang cuma nanya gitu doang. Ternyata prosesnya 6 jam. Oh, wow. Tetap ya prosesnya mah kalau Lama di sekali ini ya. tuh ditanya-tanya tuh lama juga ya. Karena banyak pertanyaan tuh yang sifatnya harus konfirmasi kan. Ya. Jadi berkali-kali gitu. Terus dia gimana? Maksudnya kan kalau orang gede kan duduk ngobrol gitu. Kalau dia kan kalau anak-anak kan ntar moodnya gimana gitu. Karena ada psikolog dan didampingi ya? KPAI itu jadi mereka Cair. ngerti cara treatmentnya. Jadi kesannya tuh tidak intimidatif. Kamu dampingi? Aku enggak, karena memang hanya satu orang doang. Oh. Waktu itu dipilih ibunya langsung, karena Saskia udah ada waktu Udah itu. balik. Udah datang, Oh, balik. dia lebih Oke. enak lah. Jadi dibilang udah ibunya aja, yang lainnya nggak boleh ada yang dampingin. Terus cukup nyaman sih berlangsung. Oke. Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan? Sudah. Sudah. Oke, proses hukum berikutnya? Iya tuh. Saat ini masih dalam proses penyidikan. Kalau nggak salah penahanan maksimum tuh 120 hari. Jadi Penyidikan ini tetap ditahan ya? ditahan karena yang bersangkutan sudah mengakui dan Udah enak. dari Visum udah keluarkan juga kan? betul dan dari pihak tersangka juga meminta maaf kepada kami. Ke Faisal dia ketemu langsung nggak? Belum sampai saat ini. Oke. Belum ya? Belum ketemu langsung. Nanti kita lihatlah baiknya seperti apa. Ketika dia ketemu minta maaf alasannya apa? Alasannya apa? Nggak ketemu secara langsung, jadi ketemu tuh sama dia kan punya komandan. Nah komandannya yang ketemu sama keluarga, udah ketemu sama Mas Hanung untuk menyatakan permohonan maaf gitu. Alasannya Dia bisa sampai semarah dan sepanas itu pagi hari. nggak terima diklakson aja sih katanya. What? Ya itu tadi. Itu kan mungkin ada alasan lainnya tapi mungkin ya Iya. walaupun bagaimana kan harus di ini ya di Mungkin kalau alasan lebih lengkapnya mungkin silahkan dari pihak sana yang memberikan Iya. keterangan ya. Ya, berikutnya dari pihak keluarga update kasus ini akan seperti apa lagi? Dari kemarin kan banyak ternyata pada saat kita up peristiwa ini banyak orang yang menanyakan ke kita, Kak, saya juga ternyata mengalami hal yang sejenis, tapi kami nggak bisa mencari keadilan. Dan itu banyak, bukan cuma 1-2 orang, banyak yang nge-DM ke kita. Maksudnya mendapatkan kasus yang sama? Kekerasan Maksudnya dari kekerasan. oknum maksudnya? Dari oknum, di jalan lah, ada yang apa, segala macam gitu. Tapi mereka berakhir tidak ada penyelesaian apapun gitu. Dan akhirnya kita memutuskan peristiwa ini biarlah jadi pelajaran. Jadi kita proses secara hukum supaya semua pihak juga tahu nggak ada yang boleh ngerasa di atas angin ketika dia di jalan. Tapi rasanya buat siapapun ya kalau misalnya merasa pernah mendapatkan kekerasan dari siapapun bukan hanya oknum ya, rasanya berhak untuk melaporkan kepada pihak berwenang. Bukan cuma misalnya curhat ke keluarganya Haikal dan juga Zaskia Adiameka, tapi silakan untuk karena negara hukum kan, Iya. kita juga berhak untuk mendapatkan kepastian hukum, semua berhak. Jadi jangan takut untuk melapor. Kita rasa seperti itu yang paling tepat. Cuman memang mereka pada bilang saya lapor tapi nggak ada tindak lanjut. Oh. Jadi mungkin karena memang ini kan dapat atensi publik luar biasa. Orang akhirnya jadi sangat memperhatikan. Jadi perkembangannya tuh benar-benar tiap hari ditanyain kan. Sehingga harusnya jadi mau nggak mau semuanya kan terdesak untuk mencari siapa nih pelakunya gitu. Ya. Tapi kan sekarang udah zaman teknologi, maksudnya sosmed, mungkin dibantu oleh netizen kan. Betul. Ya. Betul Ya Dewi. kan Jadi mau tidak mau kan akhirnya terbantukan yang tadinya mungkin orang nggak akan menyelesaikan masalahnya. Tapi buat Haikal, kita berharap semoga kasus ini titik terangnya sudah ada ya, tapi juga bisa hukumnya itu bisa jelas gitu ya. betul. Artinya
siapapun itu yang melakukan kekerasan ya dia juga berhak atau patut untuk dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Iya, apalagi Ada di juga negara hukum. betul kalau kita fokusnya kepada kalah semoga dia bisa keadaan mental psikisnya bisa lebih baik lagi karena itu jauh lebih penting juga. Dan Ya. susah memang kadang-kadang kalau emosi tuh ya, apalagi di pagi hari atau apa tuh, ya jangankan itu ya, kita juga kadang-kadang kalau lagi ada kepusing ya, kalau lagi ada problem lain ya, bukan hanya karena itu ya, pasti. Rudet kalau bahasa Inggrisnya ya. Iya, pasti. Ambiar gitu ya. Iya, jadi pasti agak emosi gitu kayak misalkan lagi banyak yang harus dibayar. Curhat lu ya. Haikal, Iya. tapi kita akan berpindah topik. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini tentang keluarga dari Haikal Hamil. Rumah Orang tua Haikal hamil ambruk, akibat rayap sang ayah alami. shock. Gimana sih ceritanya Kenapa rumah kok orang bisa tua? sih, Maksudnya Haikal? Rumah orang tua Rumah bisa ambruk. sudah berapa tahun ditempati? Jadi ambruknya itu sebenarnya, jadi rumahnya ini kita beli memang second tahun 2015 kali ya. Jadi udah 10 tahunan tinggal di sana. Terus sebenarnya dari secara fisiknya sih rumahnya sangat layak ya, maksudnya nggak ada kendala. Cuman kan ada rayap. Nah rayap ini kan nggak kelihatan ya. Kelihatan mungkin hanya ada di ujung pintu, ada di Rumah kayu. kusen. Rayap tuh kayak gimana sih? Aku belum pernah lihat loh modelnya. Serangga, rayap. Enggak, maksudnya aku belum, karena kan di rumah aku nggak ada. Iya, nggak Lu maksudnya tinggalnya biasanya lantai yang banyak 35 rayapnya tuh, ya. yang bahan Nggak nyampe tuh bangunannya rayap itu ke sana. kebanyakan dari kayu. Di kayu Iya, iya. biasanya. Nah, itu Jadi kan Landed house biasanya rumah sih. Kalau Iya. kamu kan di apartemen pasti nggak ada juga, susah Kata gitu. siapa jarang. aku di apartemen? Ih, kau udah pindah. Oke terus. Masa sih ngobrol ya? Ya Haikal. Oke, jadi rumah itu kan ada Eternit ya. Eternitnya itu bagian depannya udah diganti sama besi holo. Nah, bagian ruang tamu tuh udah, kamar tuh udah. Ternyata ada ruang TV yang memang masih belum diganti. Nah, kita juga berpikir yang di atas juga belum diganti dan nggak kenapa-napa. Ini ya. Oh, ini ya. Gua foto Ini bagian ruang apa ini? Ruang TV ini. Ruang Pas TV sama ruang kejadian makan ini. Pas kejadian kayak gini, Astagfirullahaladzim. orang tua ada di mana? Papa lagi tiduran di sofa sebenarnya. Kena dong. Enggak, jadi pas dia denger bunyi krek, nah dia langsung lari keluar. Alhamdulillah berhasil menyelamatkan diri. Terus Kamu di mana waktu lagi ini? aku di rumah karena kan kita kan ini rumah orang tua. Oh deketan ini. Siapa aja yang tinggal di sini Haikal? Ada mama papa, terus ada Rifka sama Alwin. Jadi ada tiga keluarga lah yang tinggal di Ya sini. Allah ini ngegebruk begini ya. Coba bukan Kakak Rendelano ya. Kalau Kakak Rendelano langsung nusuk. Dia langsung. Kalau yang nggak siap siaga juga itu ketiban juga Kak. Iya itu kan Kakak Rendelano kalau tidur kan kayak orang metong. Lu hati-hati lo Ker. Tapi kan kalau dia tinggalnya di penthouse. Haikal ini apakah cuma satu ruangan doang di ruang tamunya doang atau ruang mana lagi? Tempat Satu ruangan aja Rian, jadi ruangan ini doang sebenarnya yang itu roboh. atasnya kayu-kayu ya. Nah, iya memang kita nggak tahu kalau itu tuh udah penuh dengan rayap. Yang ada rayap itu malah pintu depan, bukan di sini. Jadi kita pikir kayak, oh ya pintu depan berarti yang harus diganti. Ya. Makanya waktu itu yang bagian depan tuh udah diganti pakai besi holo semua. Tapi yang ini ternyata belum diganti. Ini Jadi, kelupaannya. Terus akhirnya sekarang gimana? ya diganti lah. Diganti terus di ini apa suntik anti rayap ya kalau nggak salah ada kan ya? Nggak, yang penting, ada. Tapi yang juga kan penting nggak ada sebenarnya juga korban. bisa. Yang Iya. penting nggak ada korban di rumahnya. Tapi besi polo tuh gimana? Iya besi yang 5 mili Kan nggak gitu, tahu aku nanya. panjang, terus ya akhirnya diganti. Jadi yang rangka kayu itu semua diganti besi holo. Gue mah nggak kebayang kalau lu berumah tangga lagi. Kan tadi gue nanya Langsung sama lu, bingung. rumah lu gimana? Rayap kayak di gimana? Bandung? Tadi yang ada malah Dia langsung pakai kayu. kayu, Gimana? dia pakai titanium di Bandung katanya rumah mamahnya. Aku tuh memang nggak ada rayap. Nggak tahu kan rayap. Aku kalau kecoa apa cuci aku tuh rayap tuh disek-sekan. Gating Nasar nih taunya cuma cari duit aja dia nggak ngerti. Aku nggak tahu. Aku tahu kalau di pintu-pintu di pojoknya suka ada yang kayak serbuk-serbuk. Ya, Nah itu. Tapi itu bukan bentuk binatang. Apa? Ya, itu itu ada karena rayap, dimakan sama rayap. Tapi itu memang bukan bentuk. Repot. Oke, buat Haikal Kamil kita akan berpindah tempat dan kita akan memberikan beberapa pilihan buat kamu. Kamu Ya. harus jawab dengan cepat Ambiar dalam ambiar dalam dalam dilema. Let's go. Silakan. Kita akan kasih beberapa pilihan buat Kurang maju deh, Haikal bangun dulu Iya. nak. Kurang maju deh ke sini harus. Aduh ya Allah. no, rayap no, rayap no. Itu ada rayap Rayap juga. no. Rayap deh kayaknya di belakang. Haikal silakan dijawab dari beberapa pilihan dari Dewi Persik. Oke, lebih pilih kembali berkarir di dunia entertainment atau fokus menjalankan bisnis? Bisnis. Bisnis apa? Baju muslim. Kenapa lebih pilih bisnis Yang sekarang? menjanjikan. Lebih cuannya lebih gede.
Iya dong. Pertama kita bisa jadi dalang. Kalau misalnya jadi aktor kita rasanya jadi wayang gitu. Jadi kayak punya peran yang berbeda dan Terus? ya udah dan punya kreativitas yang lebih banyak aja bisa bikin desain seperti ini gitu, bisa koleksi seperti ini dan ngangkat koleksinya bareng sini brandnya bareng sama Saskia. Jadi Saskia Meka dan kita udah 10 tahun sih jadi alhamdulillah bisa jalan. Kalau dua-duanya jalan ya kenapa enggak ya? Aku pernah nyanyi. Oh iya yang Ya ketemu kan aku ketemu sama kamu kan. Iya, di Pondok Indah ya. Masya Allah. Oke, lagi ya Mas, lebih penting anak tumbuh bahagia atau anak tumbuh berprestasi? Bahagia sih karena Berprestasi belum tentu bahagia. betul karena Iya dong. dengan bahagia sebenarnya dia bisa Berprestasi. betul. Ya prestasi Oke. pada akhirnya mungkin nggak terlalu harus dia paling depan tampil gitu, enggak Oke, sih. oke Mas nih ya. Bentar, Mas. bentar. Bibi lo bisa dilipat ke dalam nggak lo? Gak apa-apa, emang kenapa emang bibir gue lagi. Kalau dihadapkan dua Mau pilihan, tidur, Bang. pilih nemenin istri di hari spesialnya atau nemenin Zaskia antar kalah ke psikolog? Susah banget pilihannya. Yang nemerin kalah ke psikolog tuh aku sama istri berdua. Jadi aku nggak sendirian. Tapi ini dua pilihan, pilih nemenin istri di hari spesialnya atau nemenin Zaskia antar kalah ke psikolog. Kalau udah ada ibunya berarti aku nemenin istri. Karena Karena kan ada yang ibunya, lebih mamanya udah wajib. pulang. Iya. Karena kan di rumah kita juga perlu ditemenin kan. Iya Iya, benar. benar. Oke buat Haikal Kamil pokoknya salam buat Zaskia Demeka, Salam buat istri tercinta. Hanum juga termasuk kalah semoga kondisinya bisa lebih baik. Mampir ke lagi. sini dong Kak Mampir ke Saskia. sini dong, Kita Kak tunggu Saskia ya. dan Mas Sama Hanum. kita ya. mengingatkan sekali lagi jangan pernah menggunakan kekerasan sama sekali, baik verbal ataupun juga non verbal. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Bagian Biar. Iya,